Sebelum kita lanjut ke materi utama, saya ingin mengenalkan dulu mengenai yang namanya Command Line Interface. Nah, apa sih Command Line Interface itu? Command Line Interface atau CLI itu merupakan sebuah interface atau antarmuka yang memungkinkan kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem operasi yang ada di komputer atau laptop kita dengan menggunakan perintah teks. Nah, di dalam masing-masing sistem operasi terdapat command line interface-nya. Kalau di Windows, di komputer yang saya gunakan ini, command line interface-nya ada contohnya command prompt ataupun PowerShell gitu ya. Atau kalau di dalam Visual Studio Code, salah satu aplikasi IDE, itu ada terminal. Kalau di sistem operasi Mac dari Apple itu ada namanya juga terminal juga. Kemudian kalau di Linux contohnya ada bash. Nah, itu semua merupakan yang namanya command line interface. Nah, di sini saya akan mencontohkan di dalam command prompt di sistem operasi Windows. Kalian bisa membuka command prompt kalau di Windows, tinggal buka aja menu start-nya, kemudian ketik cmd, maka akan muncul nih command prompt-nya, kalian bisa buka, tinggal kalian klik, maka akan muncul tampilan awalnya adalah seperti ini. Kalau di command prompt tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah direktorinya, tempat perintahnya aktif. Kita bisa pindah-pindah nanti direktorinya ini. Kemudian ada kursor yang berkedip ini adalah tempat kita nanti mengetikkan perintah. Nah, perintahnya itu ada apa aja sih? Nah, kalau di dalam command prompt ini kita bisa gunakan help seperti ini untuk memunculkan semua perintah yang bisa kita gunakan. Kemudian kalian tekan enter aja. Nah, ini berbagai macam perintahnya. Contohnya di sini ada CLS, ya, kemudian ada copy, ada date. Jadi dengan command prompt ini kita bisa melakukan berbagai macam operasi karena kita berinteraksi langsung dengan sistem operasinya. Kita bisa buat file, buat folder, menjalankan file atau script misalnya. Bahkan kita bisa membuka aplikasi dari command prompt ini. Oke, kita akan coba salah satu perintah di sini ya. Contohnya saya ingin membuat folder misalnya, nama foldernya adalah contoh. Nah, sini saya akan tulis perintahnya adalah mkdir. Oh iya, perintah di sini tidak sensitif ya terhadap huruf besar ataupun huruf kecil. Kita bisa gunakan huruf kecil juga seperti ini, mkdir, yaitu membuat folder. Folder misalnya contoh begini. Perhatikan tidak terjadi apa-apa. Untuk melihat folder apa saja yang ada di dalam direktori ini ya, terutama di folder Acer ini, kita bisa gunakan perintah dir begini. Nah, perhatikan ini adalah folder dan file yang ada di direktori C user Acer. Perhatikan tadi kita buat folder namanya contoh. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada nih folder baru yang kita buat namanya contoh. Kalau kalian buka di file explorer-nya, harusnya juga terdapat folder dan file yang sama seperti ini. Nah, ada lagi perintah namanya cls seperti ini. Nah, cls ini membersihkan layar command prompt-nya. Jadi menjadi bersih lagi, kita bisa mengetik perintah lagi dari atas. Nah, saya akan peragakan gimana misalnya kita ingin memindahkan direktorinya. Dari C ini, misalnya saya ingin pindah ke disk D. Di dalam laptop saya ini ada disk D-nya. Caranya gampang, tinggal ketik D begini. Nah, perhatikan direktorinya berubah. Yang awalnya dari sini menjadi ke sini. Nah, saya ingin melihat dulu apa saja folder yang ada dalam disk D ini. Saya tulis dir. Nah, ini adalah folder dan filenya. Ya. Saya ingin misalnya masuk ke dalam folder belajar data engineering ini. Saya bisa gunakan perintah cd atau change directory, kemudian kita tulis nama foldernya. Belajar. Supaya cepat kita bisa tekan tab aja di dalam keyboard. Nah, dia akan autocomplete. Kemudian kalian tekan enter. Nah, perhatikan sekarang direktorinya berubah. Ya. Tadi yang hanya di disk D, sekarang di disk D masuk ke dalam folder belajar data engineering. Nah, sebenarnya masih banyak perintah yang lainnya, saya tidak akan peragakan satu persatu. Intinya kalian paham apa itu CLI dan berbagai macam perintah yang bisa kita gunakan.
Oh ya, satu lagi, kalau di dalam command prompt ini, kalau kalian tekan panah ke atas atau ke bawah di dalam keyboard, nah dia akan recall lagi perintah-perintah sebelumnya yang sudah kita jalankan, gitu ya.